Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi konsep harta dalam Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safi Lili. Kemudian ada Afrida Dwi Jayanti dan Agatha Khonas. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Islam menempatkan harta sebagai elemen penting dalam kehidupan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5, bahwa harta merupakan pilar kehidupan atau qiyamah. Harta adalah kebutuhan inti yang tidak terpisahkan dari manusia, baik untuk kebutuhan materi maupun non-materi. Al-Quran banyak mengulas konsep harta, baik dalam bentuk hukum, perintah maupun larangan. Istilah al-mal dalam Al-Quran disebut lebih dari 90 kali, menunjukkan betapa pentingnya harta dalam kehidupan manusia dan perlunya aturan yang jelas dalam memperoleh serta menggunakannya sesuai prinsip syariah. Kemudian harta dalam perspektif ekonomi Islam, harta atau al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat secara sah. Islam menekankan bahwa harta merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Kepemilikan harta dalam Islam bukanlah mutlak, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oke, kemudian ada secara terminologi, harta menurut istilah ahli fikih terbagi dalam dua pendapat. Yang pertama, harta menurut ulama Hanafiyah. Definisi harta disebutkan dalam materi 621 dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah dengan menukil dari Ibnu Abidin Al-Hanafi, yaitu harta adalah segala sesuatu yang disukai oleh manusia secara tabiat, bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan, baik maukul atau ghairi manqul. Definisi ini juga menjadikan tabiat sebagai standar dan ini menjadikannya tidak stabil karena beberapa obat-obatan seperti obat-obat yang pahit dan racun-racun tidak disukai oleh tabiat manusia. Demikian juga hal-hal yang mubah dari alam sebelum ia digenggam seperti hewan-hewan buruan, binatang buas, dan pohon-pohon di hutan. Semuanya termasuk harta walaupun sebelum digenggam atau dimiliki. Kemudian secara terminologi, harta menurut istilah ahli fikih terbagi dalam dua pendapat. Yang kedua adalah harta menurut jumhur fuqaha. Kalangan Hanafiyah membatasi harta pada hal-hal atau barang-barang yang bersifat materi. Artinya sesuatu yang memiliki materi yang dapat dirasakan, adapun manfaat dan hak tidak termasuk harta menurut mereka. Hal tersebut adalah milik dan bukan harta. Namun kalangan selain Hanafiyah memandangnya sebagai harta karena yang dituju sesungguhnya dari segala sesuatu adalah manfaatnya, bukan zatnya. Inilah pendapat yang benar dan digunakan oleh undang-undang dan juga dalam kebiasaan atau interaksi manusia. Penggenggaman atau al-iraj dan penguasaan terhadap sesuatu atau ilhaziyah berlaku terhadap hak dan manfaat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Afrida. Oke, selanjutnya ada bentuk dan jenis harta dalam Islam. Berdasarkan kepemilikan, mal atam yaitu harta yang merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya. Yang kedua ada mal ghair al-tam, yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun dari segi manfaatnya. Berdasarkan penggunaan, mal istilak, harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya. Mal istimal ialah harta yang dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian. Berdasarkan bentuk fisik, mal ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Mal dain ialah kepemilikan atas suatu harta yang harta tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Yang terakhir ada berdasarkan status hukum. Mal mutakawim adalah setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti berbagai akar, bangunan atau benda-benda tidak bergerak. Mal ghair mutakawim adalah setiap sesuatu yang digenggam secara nyata atau sesuatu yang tidak dibolehkan secara syara' untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Contohnya adalah khamar dan babi untuk seorang muslim. Untuk selanjutnya ada harta, uang, dan modal dalam Islam. Konsep harta dalam Islam, harta dalam Islam mencakup segala sesuatu yang bernilai disukai manusia, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara syar'i.
Al-Quran banyak membahas konsep harta, baik dalam perintah untuk memperolehnya secara halal maupun larangan terhadap praktik yang tidak etis. Konsep uang dalam Islam. Uang merupakan bagian dari harta dan berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange. Islam menolak anggapan bahwa uang adalah komoditas yang dapat diperjualbelikan karena fungsinya lebih kepada alat transaksi. Konsep modal dalam Islam, modal adalah faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan kekayaan lebih lanjut. Contoh modal termasuk mesin, peralatan, dan dana investasi. Yang terakhir ada peran modal dalam ekonomi Islam. Modal memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi, namun penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Islam mendorong penggunaan modal untuk produksi yang bermanfaat dan melarang penggunaannya dalam aktivitas yang tidak halal seperti riba dan spekulasi. Untuk slide selanjutnya ada jenis-jenis harta. Yang pertama ada malhos dan malam, harta pribadi dan harta milik umum. Yang kedua harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Misalnya, uang bisa dibagi tetapi benda seperti mesin sulit dibagi. Yang ketiga ada harta pokok dan harta hasil. Contohnya, domba sebagai harta pokok sedangkan bulunya sebagai hasil. Yang terakhir ada harta dalam perspektif fikih, dibedakan antara mal atom, harta dengan kepemilikan sempurna, dan mal ghair atom, harta dengan kepemilikan terbatas seperti rumah kontrakan. Selanjutnya ada uang menurut Islam versus konvensional. Yang pertama, dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai modal, kecuali jika digunakan untuk investasi yang sah. Yang kedua, uang dalam ekonomi Islam harus selalu beredar dan tidak boleh ditimbun atau hoarding. Yang ketiga ada Islam melarang riba, yaitu keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang sah. Kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan hanya sekedar alat pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi ujian keimanan bagi pemiliknya. Seorang muslim diwajibkan untuk memperoleh harta dengan cara yang halal seperti membelanjakannya sesuai dengan ajaran Islam, seperti menunaikan zakat, bersedekah, dan berwakaf. Dengan demikian, harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan umat dan mendekatkan diri kepada Allah. Kepemilikan harta dalam Islam. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta tidak bersifat mutlak, karena manusia hanya sebagai pemegang amanah serta pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Islam mengakui hak kepemilikan individu, tetapi hak tersebut tidak boleh digunakan secara eksploitatif atau merugikan orang lain. Harta yang harus dimiliki harus dikelola dengan adil dan bijaksana serta digunakan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas dalam pengelolaan harta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Dampak harta halal dan haram. Harta yang diperoleh dengan cara halal akan membawa keberkahan dan ketenangan jiwa. Penggunaan harta yang halal juga membantu dalam membangun kesejahteraan individu maupun masyarakat. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara haram seperti riba, gharar atau ketidakpastian, dan musyir atau judi akan menimbulkan dampak negatif bagi pemiliknya dan masyarakat luas. Harta dapat menjadi penyebab kehancuran moral, mendatangkan murka Allah, serta membuat hidup seseorang tidak berkah. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal dan menghindari segala bentuk transaksi yang dilarang. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat 3 jenis kepemilikan harta. Yang pertama, kepemilikan individu yang memperbolehkan seseorang memiliki harta dengan batasan syariah. Yang kedua, kepemilikan umum yang mencakup sumber daya alam dan fasilitas yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, kepemilikan negara yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Islam juga mendorong distribusi harta yang adil melalui zakat dan infak.
sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan tetap menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kesimpulan materi konsep harta dalam Islam. Harta dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan. Islam memperbolehkan manusia memiliki dan memanfaatkan harta, tetapi dengan batasan syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Harta dikelompokkan berdasarkan kepemilikan, bentuk fisik, penggunaan, dan status hukumnya. Selain itu, Islam membedakan konsep harta, uang, dan modal. Uang dalam Islam berfungsi sebagai alat tukar dan tidak boleh menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Modal dalam Islam harus digunakan dalam aktivitas halal dan produktif, serta dilarang untuk praktik riba atau spekulasi. Kesimpulan materi konsep harta dalam Islam. Islam juga menekankan pentingnya mencari harta secara halal karena harta yang diperbolehkan dengan cara haram dapat membawa dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, distribusi harta dalam Islam diatur melalui zakat, infak, dan wakaf untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Terima kasih.